Bayangkan ini. Seseorang meminta kamu untuk memilih satu hadiah dari Tuhan, apa saja yang kamu mau? Harta? Umur panjang? Kemenangan atas musuh-musuhmu? Salomo memilih kebijaksanaan. Dan Allah begitu terkesan dengan pilihan itu sehingga dia memberinya semua yang tidak dia minta. Kekayaan, kehormatan, dan kedamaian. Tidak ada raja sebelum atau sesudahnya yang seperti dia. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 berkata bahwa kebijaksanaan Salomo melampaui semua orang di timur dan seluruh hikmat Mesir. Ratu Sheba menempuh perjalanan jauh untuk mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit dan pulang tanpa napas, terpana. 1 Raja-Raja 10 ayat 5 berkata semangatnya menjadi hilang. Harfiah, tidak ada lagi roh dalam dirinya, karena terperangah melihat keagungan Salomo. Dia membangun bait suci yang megah. Dia menulis 3.000 amsal. Dia menyusun 1.005 lagu. Kitab-kitab hikmat yang paling dalam Alkitab lahir dari penanya. Dan kemudian, dia menghancurkan semuanya. Itulah yang akan kita jelajahi hari ini. Bukan kisah kejayaan Salomo, tapi kisah kejatuhan orang paling bijak yang pernah hidup. Dan mengapa kisah itu relevan bagi setiap orang yang menonton video ini sekarang? Untuk memahami betapa dahsyatnya kejatuhan Salomo, kita harus pertama memahami betapa tingginya dia pernah berdiri. Daud, ayahnya, adalah pahlawan, tapi dia juga seorang yang dikejar masalah sepanjang hidupnya. Perang, pengkhianatan, skandal. Ketika Salomo naik tahta, Israel akhirnya mendapatkan kedamaian. Dan di awal pemerintahannya, Salomo memiliki satu hal yang menjadi kunci segalanya. Dia mendengar suara Allah. 1 Raja-Raja 3. Salomo pergi ke Gibeon untuk beribadah. Allah menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan bertanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Dan Salomo menjawab dengan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi seorang raja muda yang baru naik tahta. "Berikanlah hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Hati yang faham. Dalam bahasa Ibrani, lev shomea. Harfiah, hati yang mendengar. Perhatikan itu. Bukan hati yang tahu. Bukan hati yang jenius. Tapi hati yang mendengar. Sebuah hati yang tetap terbuka, rendah hati, dan responsif. Allah mengabulkan itu. Dan selama bertahun-tahun, Salomo memerintah dengan cara yang mengagumkan. Bait suci selesai dibangun. Perdagangan berkembang. Israel menjadi bangsa yang dikagumi dunia. Tapi ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah permukaan. Ulangan 17 berisi hukum Allah tentang Raja Israel. Perhatikan betapa spesifiknya larangan ini. Pertama, raja tidak boleh memiliki banyak kuda dari Mesir. Karena kuda adalah lambang kekuatan militer yang membuat raja bergantung pada senjata, bukan pada Allah. Kedua, raja tidak boleh mengumpulkan terlalu banyak perak dan emas. Karena kekayaan menciptakan ilusi bahwa seseorang bisa membeli apapun yang diinginkan, termasuk keamanan dan kesetiaan. Ketiga, dan ini yang paling relevan untuk Salomo, raja tidak boleh memiliki banyak istri, karena mereka akan memalingkan hatinya. Sekarang buka 1 Raja-Raja 10 dan 11. Dan baca apa yang ditulis tentang Salomo. Salomo mengumpulkan 1.400 kereta dan 12.000 kuda. Dia mengumpulkan perak sampai perak dianggap tidak berharga di Yerusalem. Dan Salomo mencintai banyak perempuan asing. 3 larangan dalam Ulangan 17. Tiga-tiganya dilanggar Salomo. Ini adalah pola yang disebut para sarjana Alkitab sebagai The Deuteronomic Warning, peringatan yang sudah ditulis berabad-abad sebelum Salomo lahir, seolah-olah Allah sudah tahu persis apa yang akan terjadi. Dan Salomo yang paling bijak itu, seolah-olah tidak membaca peringatan yang ada di kitab hukumnya sendiri. Atau membacanya. Tapi memilih untuk mengabaikannya. Dan disinilah kita harus berhenti dan bertanya, bagaimana seseorang yang begitu bijak bisa begitu buta? Jawabannya ada di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing sebab sesungguhnya mereka akan memalingkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Perhatikan konstruksi kalimat itu. Sesungguhnya mereka akan memalingkan hatimu. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah natah, memiringkan, menundukkan ke sisi lain. Bayangkan sebuah timbangan yang sangat perlahan, sangat bertahap,
mulai miring ke satu sisi. Ini bukan tentang pernikahan itu sendiri. Ini tentang proses pengaruh yang perlahan dan tidak terasa. Salomo menikahi putri Firaun sebagai aliansi diplomatik. Dia menikahi perempuan dari Moab, Amon, Edom, Sidon. Setiap pernikahan membawa serta budaya, ritual, dan praktik keagamaan. Dan karena Salomo mencintai istri-istrinya, dia mengizinkan, bahkan memfasilitasi, praktik-praktik itu. 1 Raja-Raja 11 ayat 7 berkata, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kemos, berhala kekejian Moab. Bagi Molek, berhala kekejian Bani Amon. Di lereng bukit yang sama di mana bait suci berdiri, tempat di mana api kemuliaan Allah pernah turun, sekarang ada mezbah untuk Kemos. Salomo yang bijak, yang pernah meminta Lev Shomea membangun mezbah itu. Dan ini membawa kita pada pelajaran terpenting dari seluruh kisah ini. Kebijaksanaan tanpa karakter yang terpelihara bisa menjadi senjata yang berbalik melawan dirinya sendiri. Jika video ini membuka sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya dalam kisah Salomo, subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada seseorang yang kamu rasa perlu mendengar ini. Kita lanjutkan ke bagian yang paling gelap dari kisah ini. Allah muncul kepada Salomo untuk kedua kalinya. Kali ini bukan peringatan. Ini penghakiman. Oleh karena engkau berbuat demikian dan tidak berpegang pada perjanjianku, aku akan mencabut kerajaan daripadamu. Tapi perhatikan belas kasihan yang ada bahkan dalam penghakiman ini. Allah tidak mencabut kerajaan semasa Salomo hidup. Demi Daud, ayahnya, Allah menunggu. Tapi perpecahan itu terjadi. Rehabeam, anak Salomo, mewarisi kerajaan yang sudah retak. 10 suku memisahkan diri. Israel Utara dan Yehuda menjadi 2 kerajaan yang saling berperang. Dan ada satu buku lagi yang perlu kita baca untuk memahami Salomo sepenuhnya. Pengkhotbah. Banyak sarjana percaya bahwa pengkhotbah adalah refleksi Salomo di masa tuanya. Seseorang yang sudah mencoba segalanya, kenikmatan, proyek besar, kemewahan, pengetahuan, dan menemukan semuanya hafal, yang dalam bahasa Ibrani berarti uap, nafas, kesia-siaan. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Apakah ini pertobatan Salomo? Alkitab tidak berkata secara eksplisit. Tapi penutup pengkhotbah itu terdengar seperti seseorang yang sudah berjalan jauh dan akhirnya menemukan bahwa titik awalnya adalah juga titik yang benar. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Salomo bukan karakter fiktif yang kita kagumi dari jauh. Dia adalah cermin. Dan cermin itu menunjukkan sesuatu yang sangat tidak nyaman. Kebijaksanaan bisa kamu miliki, dan masih bisa kehilangan arah. Prestasi bisa kamu capai, dan masih bisa menghancurkan warisan yang sudah kamu bangun. Hati yang mendengar, Lev Shomea, bukan kondisi permanen yang kamu raih sekali lalu selesai. Itu adalah disiplin yang harus dipelihara setiap hari. Salomo memiliki segalanya yang kamu dan saya impikan. Dan dia masih bisa jatuh. Bukan karena dia tidak cukup pintar, tapi karena dia berhenti mendengarkan. Dan mungkin itulah pelajaran terpenting dari orang paling bijak yang pernah hidup. Kebijaksanaan yang tidak terus-menerus kembali kepada sumbernya akan layu, tidak peduli seberapa besar pohon yang sudah ditumbuhkannya. Jika video ini membuka sesuatu dalam kisah yang sudah kamu tahu tapi belum pernah kamu lihat seperti ini, hal terbesar yang bisa kamu lakukan adalah subscribe, bagikan, dan tinggalkan komentar. Tuhan memberkati. Amin.